Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Sejak dari penciptaan dunia sampai sekarang, segala yang Tuhan lakukan dalam pekerjaannya adalah kasih, tanpa kebencian kepada manusia. Bahkan ajaran dan penghakiman yang telah kau lihat pun adalah kasih. Kasih yang lebih sejati dan nyata. Kasih ini memimpin orang-orang ke jalan hidup manusia yang benar. Semua pekerjaan yang telah Dia lakukan bertujuan untuk memimpin orang di jalan hidup manusia yang benar, supaya mereka dapat menjalani hidup umat manusia yang normal. Karena manusia tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup. Tanpa pimpinan seperti ini, engkau hanya akan bisa menjalani hidup yang hampa, hanya akan bisa menjalani hidup yang tak bernilai dan tak bermakna, dan sama sekali tidak akan tahu bagaimana bisa menjadi orang yang normal. Inilah arti terdalam dari penaklukan manusia. Amin. Firman Tuhan berkata, bahkan hajaran dan penghakiman yang telah engkau lihat pun adalah kasih, kasih yang lebih sejati dan nyata. Kasih ini memimpin orang-orang ke jalan hidup manusia yang benar. Aku punya beberapa pengalaman tentang firman Tuhan ini. Aku ingin mempersekutukannya dengan kalian. Silakan. Aku dilahirkan di pedesaan. Orang tuaku petani yang jujur dan pekerja keras. Penduduk desa selalu mencemooh dan merundung karena kami miskin. Pikirku, suatu hari akan kutunjukkan siapa diriku dan mereka akan memandangku secara berbeda. Aku masuk ketentaraan ketika remaja. Aku kerjakan tugas apapun, betapapun melelahkannya agar dipromosikan. Tapi bertahun-tahun aku tetap menjadi prajurit. Kemudian aku sadar, bukan kerja keras yang menghasilkan penilaian bagus dan promosi, melainkan hadiah. Benar. Hal ini tidak menyenangkan bagiku, tetapi aku ingin dipromosikan. Jadi aku kuatkan diri dan memberikan tabungan pada atasanku. Benar saja aku segera memenuhi syarat untuk akademi militer. Di kesatuan setelah lulus, aku ditugaskan sebagai juru masak karena aku tidak punya uang untuk beri hadiah. Aku tahu para pejabat tidak mempersulit pemberi hadiah. Orang tidak akan mencapai apapun tanpa menjilat. Jika ingin dipromosikan, harus kulakukan apapun agar dapat memberi hadiah. Jika tidak akan dipromosikan, walaupun kompeten. Iya, benar. Aku ingin dipromosikan jadi kulakukan apapun untuk menghasilkan uang, menjilat para atasanku, memberi yang mereka sukai. Aku tahu yang kulakukan ini ilegal. Aku takut ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Aku selalu khawatir semacam waktu. Tapi pikiran untuk menjadi perwira membuatku terus melakukannya. Setelah beberapa saat, akhirnya aku menjadi komandan batalion. Setiap kali kembali ke rumah, penduduk desa mengerumuniku, menyanjung dan menjilatku. Ini sangat menambah kecongkakanku. Sementara ambisi dan keinginanku juga membesar. Seperti kata pepatah, menjadi pejabat adalah demi makanan dan pakaian bagus, dan gunakan kekuasaan dengan sangat baik. Aku menikmati hak istimewa sebagai pejabat, mendapatkan apapun yang kuinginkan tanpa biaya. Siapapun yang butuh sesuatu dariku harus memberiku hadiah. Kugunakan posisiku sebagai kesayangan komandan dan komisaris politik untuk buat bawahan memberiku sesuatu. Akhirnya aku berubah dari anak petani sederhana menjadi orang yang tak pernah puas, licik, dan curang. Aku tak hanya bertindak lalim dalam pekerjaanku, tapi di rumah aku juga perlakukan istriku dengan buruk. Tanpa alasan aku menuduhnya berselingkuh dan memperdalam keretakan di antara kami. Akhirnya istriku tak tahan lagi dan berkata dia ingin bercerai. Keluargaku yang bahagia akan hancur. Dan anak kami juga akan menderita. Aku menderita dan terus-menerus memikirkan kembali tentang hidupku. Aku bertekad menonjol sejak kecil dan ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Aku dan istriku memiliki karir yang bagus. Dan kami menjalani kehidupan yang nyaman. Semua orang mengagumi kami. Jadi seharusnya aku merasa senang dan puas. Mengapa aku masih merasa begitu kosong dan hidup dalam penderitaan? Inikah kehidupan yang aku inginkan? Sebenarnya bagaimana seharusnya kita hidup? Aku merasa bingung dan tersesat, tapi tak dapat menemukan jawaban. Tentu saja. Kemudian istriku menerima Injil Kerajaan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu berkumpul dan bersekutu dengan saudara-saudari. Tak lama kemudian dia menjadi orang yang positif, tak lagi berdebat denganku dan berhenti bicarakan perceraian. Iya.
Melihat perubahan istriku, aku merasa percaya kepada Tuhan pasti luar biasa. Aku juga menjadi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Aku mulai menjalani kehidupan bergereja. Dan aku mendapati gereja Tuhan yang Maha Kuasa berbeda dari dunia. Benar. Saudara-saudari membaca firman Tuhan dan mempersekutukan kebenaran. Mereka hidup menurut firman Tuhan dan kebenaran. Jujur, terbuka, serta tulus. Rasanya aku seperti masuk ke tempat yang suci. Merasakan kemerdekaan dan kebebasan yang belum pernah kurasakan. Syukur kepada Tuhan. Menghadiri pertemuan dan membaca firman Tuhan, aku belajar bahwa Tuhan itu kudus dan benar, serta benci kekotoran dan kerusakan manusia. Benar. Aku punya banyak kebiasaan buruk di ketentaraan. Dan jika tidak bertobat, Tuhan akan membenci dan menyingkirkanku. Benar. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Terlahir di tanah yang kotor seperti itu, manusia telah dirusak teramat parah oleh masyarakat. Dia telah dipengaruhi oleh etik feodal, dan dia telah diajar di institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas rusak, pandangan licik terhadap kehidupan, filosofi kehidupan yang menjijikan, eksistensi yang sungguh tidak berharga, dan gaya hidup serta adat istiadat bejat. Semua ini telah teramat parah memasuki hati manusia dan sangat menggerogoti dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya manusia semakin menjauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Watak manusia menjadi lebih jahat hari demi hari. Dan tidak satu orang pun akan bersedia mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tidak satu orang pun yang akan bersedia taat kepada Tuhan. Terlebih lagi, tidak satu orang pun akan bersedia mencari penampakan Tuhan. Sebaliknya, di bawah wilayah kekuasaan iblis, manusia tidak melakukan hal lain selain mengejar kesenangan, menyerahkan diri mereka kepada kerusakan jasmani dalam kubangan lumpur. Amin. Membaca firman Tuhan ini menunjukkan kepadaku mengapa aku sedemikian rusaknya. Kurenungkan hidup di ketentaraan. Kuikuti aturan tak tertulis dunia untuk jadi menonjol. Melakukan banyak hal buruk dan mendapat keuntungan yang tidak patut. Aku menjadi begitu rusak dan bejat. Hidup dalam dosa tanpa rasa malu. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku perbedaan yang baik dan jahat dan membuatku melihat akar kerusakan dan kebobrokanku. Syukur kepada Tuhan. Ternyata iblis ada di balik semua itu. Iblis si raja setan memakai segala jenis pendidikan dan pengaruh untuk merusak masyarakat menjadi sumber dosa. Iya, benar. Orang-orang yang punya kekuasaan merajalela menindas rakyat jelata. Sementara orang biasa dan jujur dirundung dan ditekan hingga tak dapat bertahan hidup. Iya. Masyarakat kita penuh dengan kekeliruan dan kebohongan seperti tiap orang bertanggung jawab atas diri sendiri dan yang tertinggal akan dimangsa. Mereka yang bekerja dengan otak memerintah mereka yang bekerja dengan otot, menonjolkan diri dan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya. Manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Pejabat tidak mempersulit memberi hadiah. Orang tidak akan mencapai apapun tanpa menjilat. Menjadi pejabat adalah demi makanan dan pakaian bagus. Gunakan kekuasaan saat kau memilikinya. Karena setelah hilang, kau tak bisa menggunakannya. Terperangkap oleh hal-hal ini dan tekanan di sekitarku membuatku tanpa sadar kehilangan arah. Aku melakukan segala cara untuk menjadi pejabat. Gunakan kekuasaanku demi keuntungan pribadi. Aku menjadi orang rusak yang hanya mencari untung. Aku sangat menyesali perbuatan jahatku. Syukur kepada Tuhan karena menyelamatkanku dan memberi kesempatan untuk memulai kembali. Kalau tidak, aku pasti telah dikutuk dan dihukum oleh karena perilakuku. Benar. Aku merasa bersyukur kepada Tuhan. Kuputuskan meninggalkan ketentaraan dan mencari pekerjaan baru. Syukur kepada Tuhan. Tapi atasanku terus menahanku, mau mempromosikanku menjadi wakil komandan resimen. Aku ragu-ragu berpikir, wakil komandan resimen itu mimpi yang jadi kenyataan. Untuk sesaat aku bergumul untuk melepas pangkat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan mencari. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Jika engkau termasuk orang yang terkemuka, bereputasi tinggi, mempunyai banyak pengetahuan, memiliki harta yang melimpah, dan didukung oleh banyak orang, tetapi semuanya ini tidak menghalangimu untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk menerima panggilannya dan amanatnya untuk melakukan apa yang dimintanya darimu. Semua yang engkau lakukan akan sangat berarti di bumi dan sungguh benar bagi umat manusia. Jika engkau menampik panggilan Tuhan karena alasan kedudukan dan tujuanmu sendiri,
Semua yang engkau lakukan itu akan dikutuk dan bahkan dibenci oleh Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang datang ke bumi dan sangat jarang bertemu denganku, dan juga jarang ada kesempatan untuk mencari dan memperoleh kebenaran. Mengapa engkau tidak menghargai waktu yang indah ini sebagai jalur pengejaran yang benar dalam kehidupan ini? Dan mengapa engkau selalu begitu meremehkan kebenaran dan keadilan? Mengapa engkau selalu menginjak-injak dan merusak diri sendiri demi ketidakbenaran dan kenajisan yang mempermainkan manusia? Amin. Setiap kata menghantam hati nuraniku. Aku disadarkan, ya pikirku. Beruntungnya aku bertemu Tuhan yang berinkarnasi yang datang ke dunia mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Serta memiliki kesempatan mengejar kebenaran dan mengorbankan diriku untuk Tuhan adalah peninggian dan anugerah yang besar dari Tuhan. Benar. Adakah yang lebih bermakna selain mengorbankan diri kita bagi Sang Pencipta? Betapapun tingginya kenaikan pangkatku, apakah aku akan bahagia? Begitu banyak orang berkuasa yang bertindak sesuka hati dan melakukan segala macam kejahatan, tapi akhirnya mereka mendapatkan yang pantas bagi mereka. Banyak pejabat tinggi kaya raya dan bersenang-senang selama beberapa saat, tapi saat kalah dalam perebutan kekuasaan, beberapa berakhir di penjara tanpa memiliki apapun dan beberapa bunuh diri. Hal ini terjadi setiap saat. Sedangkan aku telah berusaha sekuat tenaga untuk naik ke puncak. Tetapi aku justru menjadi sangat congkak, egois, dan curang. Sekarang, Tuhan menganugerahkan kebenaran kepadaku dan menunjukkan jalan yang benar dalam hidup. Bagaimana mungkin aku hidup seperti sebelumnya? Aku dirugikan dan dibodohi oleh iblis di sebagian besar hidupku, sampai aku hampir tidak menyerupai manusia. Aku ingin hidup berbeda sejak saat itu. Mengikuti Tuhan, mengamalkan kebenaran, dan hidup menurut firman Tuhan. Amin. Jadi kuputuskan untuk mengubah karir dan memutuskan ikatan dengan ketentaraan. Namun karena iblis telah merusakku begitu dalam, falsafah beracun iblis menonjolkan diri dan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya telah menjadi semboyan hidupku. Di gereja aku selalu bersaing mengejar posisi. Dan hanya penyingkapan dan penghakiman Tuhanlah yang mengoreksi pengejaranku. Syukur kepada Tuhan. Setelah melaksanakan tugas di gereja, aku melihat ada pemimpin gereja yang masih sangat muda. Dan seorang lagi yang telah lama berteman denganku. Aku benar-benar resah dan berpikir, kedudukan kalian di dunia ini tidak setinggi kedudukanku, tapi di gereja, kalian atasanku. Aku bisa menjadi pemimpin jauh lebih baik dari kalian. Aku mulai mengejar kedudukan sekuat tenaga. Pertama, aku membuat rencana, bangun jam 5 pagi setiap hari untuk membaca firman Tuhan, lalu mendengarkan khotbah 2 jam, dan pelajari 3 lagu firman Tuhan per minggu. Aku selalu lebih proaktif dalam tugasku, dan memimpin semua yang bisa kulakukan di gereja, betapapun sulit atau melelahkannya. Dalam pertemuan, aku berbicara tentang pengalaman di ketentaraan, memamerkan kemampuanku, dan menyombongkan diri di persekutuan para pemimpin gereja. Terkadang aku meremehkan pemikiran dan tindakan mereka, seolah aku bisa melakukan lebih baik. Inilah caraku hidup dalam mengejar ketenaran dan status, selalu berharap untuk menjadi pemimpin gereja. Suatu kali aku melihat seorang pemimpin tidak menangani sesuatu dengan benar. Aku tegur karena tidak mampu menangani dan menyindir agar dia mengundurkan diri. Aku berharap terpilih sebagai pemimpin pada pemilihan selanjutnya. Ketika saudara-saudari tahu, mereka menganalisis perilakuku, mengatakan aku culas, ambisius, dan ingin memegang kendali gereja. Aku diberhentikan sebagai pemimpin kelompok. Ini benar-benar membuatku kesal. Aku dulu komandan batalion bermartabat, tapi sekarang tidak bisa menjadi pemimpin kelompok di gereja. Beberapa bulan berlalu, aku tak puas dengan ini dan tak tahan melihat saudara-saudariku. Aku diam saja di pertemuan. Rohku menjadi semakin gelap dan tidak bisa merasakan Tuhan. Pada saat itulah aku mulai merasa takut. Aku berdoa supaya Tuhan membawaku keluar dari kegelapan ini. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Dalam upaya yang engkau semua lakukan, ada terlalu banyak gagasan, harapan, dan cita-cita yang bersifat individual. Pekerjaan saat ini adalah untuk menangani keinginanmu memiliki status serta hasratmu yang muluk-muluk. Harapan, status, dan gagasan semuanya itu merupakan representasi klasik dari watak iblis.
Sekarang engkau semua adalah para pengikut dan telah memperoleh sedikit pemahaman tentang tahap pekerjaan ini. Namun engkau semua belum mengesampingkan hasratmu akan status. Ketika statusmu tinggi, engkau semua mencari dengan baik. Tapi ketika statusmu rendah, engkau semua tidak mau lagi mencari. Berkat-berkat yang berkaitan dengan status selalu ada dalam pikiranmu. Semakin engkau mencari dengan cara seperti ini, semakin sedikit yang akan engkau tuai. Semakin kuat keinginan seseorang untuk meraih status, semakin serius dirinya harus ditangani dan semakin berat pemurnian yang harus mereka alami. Orang-orang semacam itu tidak layak. Mereka harus ditangani dan dihakimi sepantasnya supaya mereka mau melepaskan hasratnya akan hal-hal tersebut. Jika engkau semua mengejar dengan cara seperti ini, sampai pada akhirnya engkau tidak akan menuai apapun. Mereka yang tidak mengejar kehidupan tidak dapat diubah, dan mereka yang tidak haus akan kebenaran tidak akan memperoleh kebenaran. Engkau tidak berfokus mengejar perubahan pribadi dan pada jalan masukmu. Sebaliknya, engkau selalu berfokus pada keinginan-keinginan yang berlebihan dan hal-hal yang menghalangi dirimu untuk mengasihi Tuhan serta menghalangimu untuk semakin dekat dengan Dia. Dapatkah semua hal itu mengubah dirimu? Dapatkah semua itu membawamu masuk ke dalam kerajaan? Amin. Firman Tuhan menembus hatiku, dan aku merasa sangat malu. Aku telah bersaing, mengejar posisi, disingkap dan ditangani saudara-saudari, diberhentikan dari tugasku. Itu bukan sesuatu yang kuinginkan, bukan karena seseorang sengaja melakukannya. Sebaliknya itu penghakiman Tuhan yang benar dan penyelamatannya yang tepat pada waktunya. Amin. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman mengubah pemikiran dan gagasan lama kita untuk menyelamatkan kita dari pengaruh iblis, sehingga dapat kebenaran dan kehidupan dari Tuhan dan hidup dalam terang. Amin. Aku tidak menempuh jalan yang benar, juga tidak mengejar kebenaran, tapi mengejar kedudukan dan reputasi. Aku menggunakan trik dan cara curang demi mendapatkan kedudukan. Bukankah itu berlawanan dengan kehendak Tuhan menyelamatkan umat manusia? Iya. Hidup seperti itu, aku tak akan mendapatkan kebenaran dan akan disingkirkan. Untuk mencegahku tersesat dan mengembalikanku ke jalan yang benar, Tuhan memangkas dan menanganiku melalui saudara-saudari, menyingkap ambisi keinginanku dan mengambil kedudukanku. Sehingga aku merenung dan mengubah jalanku. Syukur kepada Tuhan. Tuhan benar-benar melihat jauh ke dalam hati kita. Aku memiliki pemahaman nyata tentang kebenaran, kekudusan, kemahakuasaan, dan hikmat Tuhan. Aku tak lagi bersikap negatif atau tertekan karena kehilangan kedudukan. Sebaliknya ingin tunduk pada pengaturan dan pengelolaan Tuhan. Amin. 6 bulan kemudian, aku menjalani kehidupan bergereja di gereja lain, di mana mereka akan memilih para pemimpin. Aku senang mengetahui akulah yang paling lama percaya pada Tuhan daripada semua yang hadir. Jadi aku punya kesempatan. Benar. Dalam hal pengalaman hidup dan lamanya percaya, aku mengalahkan mereka. Aku pilihan tepat menjadi pemimpin gereja, pikirku. Tepat saat bersiap menunjukkan kemampuanku, seorang saudari dari gereja lamaku melarikan diri ke gereja ini karena dia diburu PKT. Pikirku, dia tahu aku suka bersaing mendapatkan posisi di gereja lamaku. Jika dia melihatku kembali bersaing menjadi pemimpin gereja, apakah dia akan menyingkapkan perilaku lamaku yang memalukan? Reputasiku tercoreng jika dia melakukannya. Tak ada pilihan lain. Aku membatalkan rencanaku dan buat rencana baru. Pertama, aku akan menjadi pemimpin kelompok dan terus naik dari sana. Di luar dugaan, aku tidak terpilih sebagai pemimpin kelompok. Gereja tidak punya cukup orang mengerjakan tugas rutin. Pemimpin gereja bertanya apa aku mau bantu. Takut kalau terlihat tidak taat, aku dengan enggan setuju. Aku dulu komandan batalion bermartabat, tapi sekarang melakukan tugas yang rendah. Itu terasa salah bagiku. Polisi mulai mengawasi tempat pertemuan kami, jadi kami tidak bisa lagi berkumpul di sana. Pemimpin gereja menugaskanku ke kelompok lain untuk berkumpul dengan saudara-saudari menjadi tuan rumah. Ini sangat mengecewakanku. Tidak hanya melakukan tugas rendah, aku harus berkumpul dengan saudara-saudari menjadi tuan rumah. Aku merasa kalau ini sangat merendahkan. Bagaimana aku jatuh sampai ke titik ini? Jika seperti itu, harapan apa yang akan kumiliki? Aku menjadi semakin kesal. Yang bisa aku lakukan hanya berdoa agar Tuhan mencerahkan dan membimbingku. Kemudian ku baca firman Tuhan ini.
Selama bertahun-tahun cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang-orang tak bisa dipercaya, pengecut, dan tercela. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak, congkak, dan degil. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya, bahkan mereka tidak mempunyai keberanian sedikit pun untuk menepis tekanan pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan kehidupan orang-orang telah sedemikian rusaknya, sehingga perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih teramat menjijikan. Bahkan ketika orang-orang membicarakan perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan, itu benar-benar tak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan rapuh. Mereka tidak merasa muak akan kuasa kegelapan, dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Bukankah cara berpikir dan perspektifmu saat ini pun seperti ini? Karena aku percaya kepada Tuhan, aku haruslah diberkati, dan harus dipastikan bahwa statusku tidak pernah kandas. Statusku itu harus tetap lebih tinggi dari status orang-orang yang tidak percaya. Perspektif semacam itu sudah ada pada dirimu selama bertahun-tahun. Bukannya baru 1 atau 2 tahun saja. Pola pikirmu yang berbau bisnis sudah kebablasan. Meskipun hari ini engkau sudah sampai pada langkah ini, engkau masih belum melepas soal status, tetapi masih terus berupaya untuk mendapatkannya dan menyelidikinya setiap hari. Sambil merasa was-was kalau pada suatu hari engkau akan kehilangan statusmu dan namamu akan terpuruk. Manusia tidak pernah mengesampingkan keinginan mereka untuk mengalami kemudahan. Amin. Apakah metode pengejaran yang paling tepat di jalan zaman sekarang? Figur seperti apa yang seharusnya engkau lihat pada dirimu sendiri dalam pengejaranmu? Engkau harus tahu cara menangani segala sesuatu yang terjadi kepadamu sekarang. Apakah itu ujian atau penderitaan, hajaran tanpa belas kasihan atau kutukan? Engkau harus memberikan pertimbangan yang saksama untuk semua ini. Amin. Sambil merenungkan firman Tuhan, aku merenungkan diriku. Ya, pikirku aku harus melihat diriku sebagai macam apa dalam pengejaranku. Aku selalu menganggap diriku komandan batalion memiliki status. Hanya tugas penting saja yang cocok untukku. Dan hanya orang berstatus yang pantas berkumpul denganku. Aku memandang rendah saudara-saudari yang jadi tuan rumah. Menganggap berkumpul dengan mereka, aku ada di posisi rendah. Tanpa status, aku jadi negatif dan menentang. Bahkan merasa hidup ini tidak ada artinya. Status, reputasi, kekayaan mengacaukan otakku, aku kehilangan kemanusiaan. Aku ini orang yang jahat dan buruk. Bagaimana mungkin orang sepertiku layak menjadi pemimpin gereja? Gereja tidak seperti masyarakat. Di gereja, kebenaranlah yang berkuasa. Benar. Pemimpin harus punya kemanusiaan yang baik dan mengejar kebenaran. Namun aku hanya mengejar status dan bersaing untuk menjadi pemimpin. Bagaimana aku bisa tak bernalar dan tak tahu malu? Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Aku menetapkan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan umur, senioritas, banyaknya penderitaan, dan yang paling penting sejauh mana mereka mengundang belas kasihan, melainkan berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran atau tidak. Amin. Tidak ada pilihan lain kecuali ini. Amin. Engkau semua harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan akan dihukum. Ini fakta yang tidak akan berubah. Amin. Aku mengerti dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak menentukan tempat tujuan berdasarkan status atau seberapa banyak kita bekerja. Kuncinya apakah kita telah mendapatkan kebenaran dan menaati Tuhan. Amin. Aku melihat bahwa watak Tuhan itu benar bagi semua orang. Apapun tugas yang kita lakukan, kita harus selalu mengejar kebenaran. Amin. Dengan kebenaran seseorang bisa diselamatkan bahkan tanpa status. Tanpa mengejar kebenaran, tak seorang pun dapat diselamatkan. Benar. Aku berpikir, bodohnya aku telah mati-matian mengejar status. Dulu aku membenci para perwira militer yang korup itu. Tetapi ketika aku naik pangkat, aku menjadi lebih buruk. Akhirnya aku menjadi pejabat korup seperti mereka. Beberapa orang berkuasa dapat melakukan tugas dengan sangat jujur sebelum memiliki status. Begitu mendapat kekuasaan, mereka mulai menyalahgunakannya dan dosa-dosa mereka semakin menumpuk. Aku berpikir tentang antikristus yang dikeluarkan dari gereja.
Ketika tak memiliki status, mereka tampak tidak melakukan apapun yang jahat. Tetapi begitu keadaannya berubah, mereka mulai mengekang dan menekan orang lain dengan merendahkan. Melakukan segala hal demi pertahankan posisi, mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Ini menunjukkan padaku bahwa tanpa kebenaran, kita selalu hidup menurut watak kita yang rusak. Saat dapat kekuasaan dan status, kita jadi sesat dan jahat. Hasil akhirnya adalah hukuman. Benar. Setelah berjuang untuk naik pangkat di ketentaraan bertahun-tahun, aku dipenuhi watak jahat. Aku congkak, curang, egois, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika aku menduduki posisi yang tinggi, ambisiku terus tumbuh dengan cepat. Sama seperti ketika menyalahgunakan kekuasaan sebagai perwira di ketentaraan. Aku hanya bisa melakukan kejahatan, menyinggung watak Tuhan, dan juga dihukum. Benar. Merenungkan hal ini, aku merasa takut sekaligus bersyukur. Tuhan telah membuatku mengalami kemunduran dan kegagalan, mencegah ambisi keinginanku terpenuhi. Ini penyelamatan dan perlindungannya bagiku. Syukur pada Tuhan atas pencerahannya, membuatku paham esensi dan akibat mengejar ketenaran dan status. Akhirnya aku paham pentingnya mengejar kebenaran. Amin. Syukur kepada Tuhan. Sejak saat itu, aku fokus pada pengejaran kebenaran untuk menyelesaikan kerusakanku. Tugas apapun yang didelegasikan gereja, jabatan tidak lagi menjadi fokusku. Sebaliknya aku fokus mencari prinsip kebenaran, melakukan tugas dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Aku merasakan kehadiran bimbingan Tuhan ketika melakukan pengamalan dengan cara ini. Merasakan kedamaian dan sukacita yang tak terkatakan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu, kudapati diriku jauh lebih rendah hati di sekitar orang lain. Dan aku tidak lagi bangga pernah menjadi perwira militer. Ketika saudara-saudari menunjukkan kesalahanku, aku secara sadar berdoa kepada Tuhan dan aku tunduk, merenung dan berusaha mengenali diri. Aku bisa hidup rukun dalam kesempatan yang sama, tak lagi menganggap diriku lebih unggul. Tanpa sadar, pandanganku tentang pengejaran telah berubah. Status ketenaran kekayaan telah memudar bagiku. Semua itu tidak dapat lagi menahanku. Ketika melihat orang menjadi pemimpin gereja yang kepercayaannya pada Tuhan lebih singkat daripada aku masih merasa iri. Tapi dengan berdoa dan mencari kebenaran, aku dapat melepaskannya. Syukur kepada Tuhan. Sekarang, kulakukan tugasku di rumah bersama istriku. Mungkin tugas itu tidak mencolok, tapi aku merasa benar-benar puas. Syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami belajar membiarkan firman Tuhan yang berkuasa dan mendengar siapapun berbicara dengan benar sesuai kebenaran. Amin. Aku mengalami bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah mengubahku. Dia menyelamatkan perkawinanku, keluargaku. Dia menyelamatkanku orang yang sangat bejat. Syukur kepada Tuhan. Aku begitu congkak, sombong, terobsesi status dan kekayaan, jahat dan tamak. Tanpa penyelamatan Tuhan, aku tak bisa berjalan di jalan yang benar dalam kehidupan ini. Benar. Aku hanya bisa menjadi lebih rusak dan bejat. Akhirnya melakukan banyak kejahatan, sehingga Tuhan mengutuk dan menghukumku. Amin. Aku merasakan penyelamatan dan kasih Tuhan melalui pengalaman-pengalaman ini. Amin. Mampu mengamalkan kebenaran dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Semuanya tergantung pada penghakiman dan hajaran Tuhan. Syukur kepada Amin. Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan.